keluarga gue tuh dapat kabar duka. Kabar duka tuh buyut kakeknya kakek meninggal. Kakeknya kakek. Oke. Kakeknya kakek tuh meninggal dan akhirnya bokap pergi balik ke kampung halamannya, yaitu di daerah Purworejo. Dia balik ke sana, ada rapat keluarga lah. Pas balik-balik pulang ke Bekasi, nyampe bokap gue sempat bilang gini, kita siap-siap. Kita akan mendapatkan hal yang kita tidak suka. Beberapa kali ibu itu harus ngiket abang gue tuh di belakang tiang. Kalau dia nggak diikat, dia bisa buka pagar, kabur. Tapi balik lagi, tapi dengan kondisi badan luka-luka. Yang dipanggil masuk ke ruangan tuh bokap gue, bukan abang gue. Abang gue ya di ruang tamu itu. Jadi bokap gue masuk ke dalam. Ini yang bokap gue cerita ya, pas udah nyampe Bekasi, bokap gue cerita di sono tuh dia dipocongin, full, ditutup semua badannya, dipocongin. Bokap gue tuh ngerasa dia berada di ruangan gelap, dan dia ketemu 10 meter itu di depan ada abang gue, manggil, Pak. Kita nunggu di lobi, itu kok nggak datang. Drivernya itu, akhirnya pas itu kita telepon lagi kan. Pas kita telepon, yang ngangkat katanya sih anaknya. Dia bilang, ini kenapa ya ini Pak, maaf, Bapak ketabrak kereta. Hah? Emang pamit? Bapak waktu itu pamit, katanya mau jemput tamu di hotel yang Bapak sebutin. Teman-teman misteri, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. Buat kalian pecinta horor, misteri dan juga konspirasi, kalian wajib untuk subscribe channel ini. Dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Teman-teman misteri, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang akan menceritakan pengalaman horornya yang pernah dia alami. Langsung saja kita kenalan dengan Mas Moski. Selamat malam Mas Moski. Selamat malam. Selamat datang di Lari Malam Misteri. Alhamdulillah nyampe sini. Alhamdulillah ya. Hujan-hujanan, malam-malam jam pulang kantor macet ya. Yoi. Tapi demi Lari Malam Misteri, bela-belain lah. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Moski. Oke. Udah kalau gitu kita sudah selesai. Sama. Cepet ya. Coba Jadi yang jadi misteri itu apa? itu bicaraan ini tadi. Nah, Mas Moski kan menyampaikan lah, kita kemarin sempat ngobrol, ternyata Mas Moski punya pengalaman horor. Benar. Dan cukup epic yang mau diceritakan di Lari Malam Misteri. Coba sebelum kita masuk ke ceritanya, boleh nggak di-spill sedikit cerita itu bagaimana? Jadi itu tahun 94, waktu gue umur 6 tahun, gue punya pengalaman dimana abang gue tuh istilahnya ketuker arwahnya. Selama 10 tahun itu gue ngalamin kejadian hal-hal aneh. Karena trigger dari si abang gue itu sendiri. Oke. Arwahnya ketuker. Wah, ini spill-nya bikin penasaran banget pastinya. Jadi buat teman-teman misteri, pastikan untuk nonton video ini sampai habis. Oke, Mas Moski, tadi bocorannya cerita yang mau dibagikan ini berkaitan dengan sang kakak abang yang arwahnya tertukar. Itu bagaimana Mas tadi di tahun 94? Kejadian detailnya seperti apa? Jadi sebelum gue bercerita, nih gue kasih tahu dulu nih, ini eksklusif banget. Karena gue belum pernah cerita kemana-mana dalam ranah media ya, atau yang direkam ataupun radio segala macam. Bahkan di podcast sendiri punya gue sendiri tuh gue nggak cerita hal ini gitu. Oh, Mas Moski juga punya pada podcast ya? Apa Mas namanya Mas?
Mas Moski. Mas Moski. Iya. Boleh nanti teman-teman misteri juga cari ya habis nonton video ini langsung cari channelnya Mas Moski, namanya Mas Moski. Iya. Oke. Agak kreatif ya. Iya. Oke Mas. Nah, jadi kejadian itu tahun 94. Jadi waktu itu gue umur 6 tahun dan abang gue tuh udah SD kalau nggak salah ya. Oke. Udah kelas 2. Jadi tuh awal kejadian adalah keluarga gue tuh dapat kabar duka. Kabar duka tuh buyut kakeknya kakek meninggal. Kakeknya kakek. Oke. Kakeknya kakek tuh meninggal dan akhirnya bokap pergi balik ke kampung halamannya, yaitu di daerah Purworejo. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Dia balik ke sana, ada rapat keluarga lah di situ. Ada rapat keluarga segala macam. Dan itu karena gue waktu itu masih kecil, jadi gue nggak paham tentang apa yang dirapatkan kan waktu itu kan. Hanya pas balik-balik pulang ke Bekasi, nyampe bokap gue sempat bilang gini, kita siap-siap, gitu. Kita akan mendapatkan hal yang kita tidak suka. Itu kumpulin tuh, gue walaupun masih umur sekitar 6 tahun, tapi kita ngumpul tuh keluarga tuh. Bokap gue ngomong kayak gitu, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang kita tidak suka, gitu kan. Nah akhirnya perjalanan waktu, nah entah kenapa setiap malam, ketika malam tertentu gitu, misalnya malam Jumat Kliwon atau malam apa kayak gitu, nah itu gue selalu kayak dicipratin air kalau mau tidur. Jadi kayak ada kayak botol-botol bening gitu. Nah gue selalu cipratin gitu air sama nyokap gue sebelum tidur. Bahkan sebulan sekali itu dari pusar sampai ke bawah itu kayak digarisin tapi pakai air. Baru gue boleh tidur gitu. Dijelaskan nggak tapi kenapa ibu melakukan itu? Saat itu belum dijelasin sama sekali. Namanya kecil mah kita pasar-pasar aja gitu. Ya, manut ya. Manut aja gitu kan, daripada kita dikeplak kan pakai botol kaca. Benar. Mending kasih air aja. Iya, kita pasrah gitu kan. Terus ya udah lambat 8 tahun udah tuh gue punya abang tuh 2. Tapi yang mengalami kejadian itu abang yang kedua. Tengah lah, anak tengah gitu kan. Mas Moski berapa bersaudara? 3 bersaudara. Bungsu. Nah, anak tengah ini yang mengalami kejadian yang di luar logika. Jadi gue singkat aja. Jadi awalnya dia jadi anak-anak SD normal, sekolah, main, ya belajar segala macam. Tapi kesini-sininya tuh kayak dia mulai ngerasa selalu lapar. Bahkan waktu itu gue pernah diajak jemput abang gue sama nyokap, ya jemput abang yuk gitu kan. Terus abang gue bilang mau mie ayam. Gue inget banget deh, pengen mie ayam itu dekat sekolahan, dekat SD. Dia pesan 1, menambah pesan 2, 3 sampai ke mangkok ke-5. Sampai abangnya itu bilang, Bu, saya nggak mau jualan lagi. Saya nggak mau masak mie ayam buat ibu deh. Saya takut. Saya ngeliat anak ibu itu makannya kok begitu lahap, terus nggak ada kenyangnya gitu. Terus ya udah tuh abang itu pergi. Padahal abang gue sampai nangis. Ma, aku mau makan lagi, masih mau makan lagi. Akhirnya udah nyampe rumah masakin, ya kenyang tuh. Makan makanan rumah. Emang makanan ibu adalah yang terbaik memang. Itu dia. Pesan moral dari situ. Nah setelah makan kenyang, terus sudah dia tidur. Nah, tapi aku izin motong. Boleh. Ini kan makan kondisi nggak kenyang-kenyang. Kalau boleh diceritakan postur kakaknya Mas Moski ini bagaimana? Apakah memang cukup berisi atau sebetulnya ya normalnya anak kecil aja gitu? Pada kondisi itu masih kurus. Nggak gemuk, nggak kurus. Tapi emang kalau pas dia makan itu perutnya emang buncit. Iya. Besar di perut aja. Besar di perut, bukan di besar kepala. Sombong namanya kan. Benar, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, besar di perut tuh pas udah lama-lama gitu, badannya memang agak gemuk. Ya, pasti gizinya cukup kan. Betul. Nah, terus selain makan terus udah mulai dia nggak bisa sekolah. Karena apa? Karena dia suka tahu-tahu jatuh. Bro, ngamuk-ngamuk. Jatuh, terus bangun malah ngamuk. Sekitar sini diperhatiin. Nggak mungkin sampai seperti itu. Akhirnya kita pegangin segala macam. Udah pas udah mulai kejadian seperti itu, dia kayak nggak inget namanya sendiri,
udah nggak inget nama bapaknya, ibunya segala macam. Bahkan kita punya kakak pun dia nggak inget siapa. Anak pertama tadi itu ya. Nah, Anak kedua nggak ingat anak pertama itu siapa. bahkan dia udah ngomong udah ngelantur. Ya tahu-tahu lagi diem, dia jadi lebih suka bengong, diem begini. Tahu-tahu nyanyi, terus diem lagi kayak gini, kayak gitu. Nah kita tuh bingung, akhirnya kita bawa ke dokter untuk ngecek saraf lah segala macam, normal. Normal Nggak ada semua. kejadian apa-apa. Kalaupun dibilang autis, itu kan pasti ada kayak dari kecil gitu kan. Betul. Dari kecil atau dia punya sempat demam tinggi. Iya. Ini enggak. Kejadian perlahan kayak gitu. Kita ke dokter pun jawabannya pasti selalu sama. Nggak ada sakit apa-apa, normal. Normal semua. Bahkan sampai kita udah pindah dokter, jawaban pun sama. Ke rumah sakit beda-beda juga jawabannya sama, nggak ada yang masalah gitu. Jadi secara medis tidak terdeteksi sakitnya apa ya? Nah, bahkan sampai ada dokter menyarankan untuk ke psikolog. Ya kita ikutin juga. Psikolog juga angkat tangan, nggak ngerti saya katanya. Kenapa ini gitu kan. Sempat kejadian juga beberapa kali ibu itu harus ngiket abang gue tuh di belakang tiang. Jadi di rumah tuh kayak ada tiang bendera tapi di dalam rumah. Nah, jadi kayak bukan tiang bendera, kayak penyangga gitu kan. Diikat karena biar dia nggak kemana-mana. Jadi ibu masak apa segala macam. Kalau dia nggak diikat, dia bisa buka pagar kabur. Tapi balik lagi. Tapi dengan kondisi badan luka-luka, entah dia ketabrak apa gitu. Jadi gitu, kalau kita ajak ngomong gitu, abang gimana keadaan, abang sehat, nggak nyambung, diajak ngomong gitu. Ya mungkin kalau misalnya pendengar ngira abang gue gila, ya mungkin gila, tapi gilanya aneh. Dan sejak kejadian itu, banyak hal-hal yang di luar logika. Banyak hal-halannya. Jadi kalau gue flashback kenapa kejadian seperti ini, jadi gue cerita secara besarannya, keluarga gue tuh, orang tua gue adalah kejawen. Ya, jadi kayak suka malam-malam tertentu tuh kayak nyajen. Jadi karena orang tua gue suka nyajen, jadi gue percaya rasa kopi di sajen itu nggak ada rasanya. Itu gue ngerasain sendiri. Hambar. Gue ngiseng minum. Kue pun gue makan hambar. Itu bener-bener hambar. Itu katanya sari panas dihisap oleh makhluk-makhluk itu ya. Jadi nggak ada rasanya ya. Betul. Bahkan nyokap gue pun bikin 2 minuman. Satu yang buat sajen, satu yang enggak. Kopi ya, kopi pahit. Dan yang enggak dibuat sajen, pahit. Padahal waktu dan ini sama. Gitu. Percaya nggak percaya sih. Tapi karena kejadian itu gue jadi percaya gitu kan. Ngerasain sendiri. Setiap malam tertentu, jadi semua anggota keluarga suruh masuk ke kamar tuh. Kalau ada malam-malam tertentu ya, masuk ke kamar segala macem. Gue disuruh tidur. Pokoknya kalian semua tidur. Ya abang gue yang misalnya udah kayak begitu, ya udah tidur aja gitu. Tapi gue herannya tuh kenapa kalau tiap malam itu dia selalu pules. Malah pules. Tidur lah apa aja lo. Kita mau colek-colek apa, kita ribut atau apa gitu kan. Nggak bakal bangun dia. Di malam tertentu itu. Malam tertentu aja. Padahal biasanya ya suka tantrum. Suka tantrum ya. Kalau kata kita mah kayak kurung surupan gitu kan. Nah, benar-benar itu tuh. Jadi bokap nyokap gua tuh di depan masih di dalam kamar tuh depan pintu. Jadi bokap gua sholat apa gua nggak ngerti. Nyokap gua tuh kayak zikir. Pakai mukena, zikir segala macam. Itu gue ngintip tuh, lagi tidur itu gue ngintip. Padahal emang gue disaranin udah nggak boleh sama sekali melek ataupun ngeliat sesuatu. Di malam-malam tertentu aja gitu kan. Gue penasaran lama-lama kan. Waktu itu gue usia udah 8 tahun kalau nggak salah tuh. 8 tahun gue ngeliat lah. Terus lagi ketiduran, terus gue kebangun tuh jam 3 pagi. Kok orang tua gue nggak ada? Penasaran dong. Gue buka pintu. Pas gue buka pintu, seisi ruang tengah gue itu berantakan. Meja itu kudu. Padahal gue inget nggak ada suara blutak enggak. Tapi meja udah keberantakan, kursi udah kemana-mana. Bahkan makanan malam kita tuh udah ampar-amparan berceceran. Bahkan sampai gue ngira, masa iya orang tua gue berantem. Orang tua gue tuh dikenal nggak pernah ribut gitu, nggak pernah berantem. Damai-damai aja gitu.
Akhirnya gue masuk ke dalam tuh, tapi gue lupa nutup pintu itu secara rapat. Oke. Nah akhirnya udah tuh gue paksa tidur kan, gue tidur aja, tapi gue sambil ngeliat ke arah pintu. Waduh, gue lupa nutup pintu nih, rapat-rapat nih. Ya udah akhirnya gue paksa tidur lagi tuh. Tapi melek gue, penasaran, gue buka lagi mata. Nggak lama pintu itu gue buka pelan-pelan. Sampai mentok. Tapi nggak yang kayak film-film horor kan, jubrak gitu kan. Ini pelan-pelan aja, sampai itu rapat. Terus mentok sampai ke ada lemari gitu, mentok ke lemari. Dan itu nggak ada siapa-siapa. Jadi nggak ketiup angin dong? Nggak ada angin. Karena kan emang ada kipas angin juga ngadepnya ke gua gitu kan. Oh itu gua udah mulai ketakutan tuh, gua mau gigil aja tuh ketakutan. Gua ngeliat abang gua pada pulas semua, dua-duanya kan tidur gitu kan. Gua paksa gitu kan, gua pakai tutup bantal segala macem. Tapi gua penasaran kan, gua buka lagi dikit. Pintunya ketutup, tutup rapat. Yang tadinya udah kebuka tok sampai lemari. Tutup rapat. Ya udah, kira gua berusaha tuh tidur. Dan akhirnya tidur, bangun-bangun. Gue nemuin nyokap gue nggak mau cerita segala macam, apapun yang terjadi itu dia nggak mau cerita. Tapi gue domelin. Kenapa? Karena gue melanggar janji. Adalah gue kan sebenarnya disuruh nggak boleh sama sekali buka mata ataupun bangun saat kejadian itu ya. Tapi gue melanggar janji. Gue ngomong gue keluar kamar segala macam, nyari nyokap nggak ada. Terus akhirnya ya udah, gue domelin segala macam. Akhirnya gue kayak yang wah, jangan orang tua gue tuh kayak lagi ngeritual gitu kan. Ngeritual apa gue nggak tahu gitu kan. Tapi semenjak kejadian itu ada aja gitu kejadiannya. Gue pertama kali ngerasa ketakutan ngeliat setan. Serius. Jadi pas gue tidur, kamar gue kan ngadep ke dapur. Gue sendirian tuh. Tidur aja kan. Terus gue bangun. Sorry, ini posisinya pagi, siang, sore, malam? Malam. Oke. Pas malam-malam tuh. Gue tidur terus gue kebangun. Gue kok pengen ngeliat ke arah jendela gitu kan. Gue ngeliat jendela. Kok lama-lama ada sesuatu yang nongol dari bawah jendela nih. Naik ke atas, ke atas, ke atas. Ya Allah. Kain jarik. Serius kain jarik yang biasa buat nutupin mayat tuh. Iya. Itu kain jarik nongol tuh. Set. Berhenti. Jadi kayak bikin pola segitiga gitu. Itu gue ketakutan minta ampun. Pertama kali gue ketakutan. Merinding ya? Iya. Apa dingin? Apa datang? Itu bener-bener tuh kain jarik itu gue lihat itu kosong, nggak ada muka, tapi cuma kain jarik gitu aja. Nah itu gue bener-bener tuh ketakutan. Gue mau ngomong nggak bisa, kayak mulut gue ketahan gitu. Gue mau teriak nggak bisa. Akhirnya gue berontak, gue lari ke depan. Orang tua gue, abang gue yang lagi begitu pun semua di ruang tengah gitu, lagi pada kamar sendirian. Lagi pada nonton sidul waktu itu kan. Sidul anak sekolahan, lagi pada ngumpul situ kan. Terus udah tuh, apa sih kamu? Anu setan. Gue teriak aja, anu setan. Abang gue ngeliat tuh, kayak abang gue ke kamar kan, ngeliat, nggak ada apa-apa. Sini lihat tuh, dasar penakut aja lu gitu kan. Dalam hati gue, lu sih nggak jadi gue gitu kan. Gue jadi gue, lu pasti jadi adek gue gitu kan. Terus ya udah kata nyokap gue, makanya kalau ada tetangga meninggal jangan diintip kata gitu. Emang ada tetangga meninggal? Ada tetangga meninggal, pagi-pagi itu ada tetangga meninggal. Gue ngeliat jenazahnya lagi dibawa ke ambulan tuh pakai kain jarik. Tapi pola kain jariknya nggak sama yang nakutin gue, beda kayak gitu. Mungkin gue tervisualisasi rasa ketakutan gue dengan kain jarik itu gitu. Tapi itu pertama kalinya gue ngerasa takut ngeliat setan di situ gitu kan. Terus ya udah tuh lama-lama tuh ya ada aja gitu. Dari yang gue lagi akhirnya gue pindah kamar kan. Pindah kamar gue deket teras di depan gitu kan. Sampai gue pindah kamar pun pernah kejadian malam-malam gue dengar suara anjing tetangga tuh gonggong. Gok gitu kan. Udah gonggong, gue bangun terus ngintip jendela. Nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak ada apa-apa nih. Yaudah gue tutup kan. Ya udah gue rebahan gitu kan. Ada abang gue di bawah tuh. Tapi kalau abang gue yang satunya lagi yang lagi bermasalah, itu tidur di kamar nyokap. Jadi bertiga sama bokap gue kan. Nah gue berdua sama abang gue yang pertama. Tahu lagi rebahan gini tuh, lagi saya mikir tuh anjing kenapa ya? Apa ada maling? Gonggong terus gue ngeliat kaki. Tahu tuh nongol tangan. Serius, nongol tangan itu hitam. Bulunya sih nggak banyak, cuman kayak yang
kayak bekas kebakar dengan kuku-kuku yang panjang gitu. Nyolek kaki gue gini. Set, set. Gue langsung teriak. Wah, gue teriakan. Wah, langsung abang gue kebangun tuh. Iya. Pas abang gue kebangun, tangan itu nggak ada. Jendela pun ketutup rapat. Ada aja kejadiannya. Serius. Apalagi kalau lebaran, gue inget banget lebaran. Iya. Lebaran tuh nyokap gue kan selalu bikin opor segala macam. Nah itu kejadian awal keanehan di meja makan itu. Jadi karena beberapa potong ayam, kita kan sholat. Akhirnya sholat kan. Kecuali nyokap gue kan jaga abang gue kan. Karena kan nggak bisa diajak bawa sholat kan. Dia sholat, kelar balik kita mau makan nih. Udah nyokap gue udah motongin ketupat segala macam. Pas gue mau ngambil ayam, ada satu ayam yang tinggal tulangnya doang. Kayak udah dimakan. Kayak udah dimakan. Tapi di sekitar itu nggak ada ceceran buah atau apa, nggak ada. Karena kan emang ditutup pakai tudung saji gitu kan. Nggak mungkin ada kucing. Terbuka, kita potong ketupat segala macam. Gua ngaduk. Mah, ini kok tulang doang? Sengaja apa bikin kaldu? Enggak, mana pernah mama kayak gitu. Oh, kita tuh udah semua heboh tuh. Penasaran. Bahkan sampai kita nggak pengen makan itu. Iya. Saking Udah kepikiran. Gara-gara pikiran gitu, akhirnya udah makan aja lah, saya mau bazir, ya udah kita makan. Ya alhamdulillahnya nggak kejadian keracun atau apa-apa gitu. Enggak cuma pas lebaran, jadi ada momen-momen tertentu lah, kayak nyokap masak sarden, 4 potong ikan, jadi tinggal sisa 3. Dan itu bersih, nggak ada ceceran sama sekali. Bersih, emang tinggal 3. Padahal yang dimasak 4 gitu. Nah, makin kesini tuh abang gue tuh udah mulai aneh kelakuannya. Bener-bener udah di luar nalar. Kalau kita nggak ngeh nih, kita lagi ya ada yang fokus nonton atau bokap lagi baca koran apa, dia ke teras. Nah kita di teras itu kayak kita punya kolam ikan, isinya lele-lele gitu kan, lele-lele. Nah kalau kita lagi nggak mikirin dia gitu, nggak fokus sama dia, tahu-tahu kita nyari ketemu di kolam lagi makanin lele. Hidup-hidup. Kau beneran? Ini gue nggak bohong. Dia makan lele, asik aja gitu. Dan bahkan kita nggak bisa ganggu dia. Kalau kita ganggu dia marah. Malah ngamuk ya. Malah ngamuk. Makan. Sampai habis 1 ekor. Udah. Ke dalam, dia teriak. Minta air. Gitu. Minta air. Dalam hati gua, lalu kan di kolam, kenapa nggak minta di air kolam? Sekalian gitu kan. Akhirnya nyokap kasih air kan, minum gitu. Udah, terus tidur. Ya, kebanyakan kayak koala. Tau koala nggak? Banyak tidur. Ya. Bangun cuma makan gitu kan. Misalnya gitu, bangun, makan, tidur. Bangun, makan, tidur. Kadang-kadang suka ngamuk, jatuh, ngamuk. Gitu-gitu aja. Nah, kalau ada pertanyaan, nggak diobatin ke orang pinter? Secara jumlah orang pintar yang udah ngobatin tuh ada 7. 7 meninggal. Hah? Bukan cuma nggak berhasil mengobati, tapi meninggal. Bahkan sampai meninggal. Gue pernah ngobatin dia sampai ada tuh namanya paranormal terkenal di daerah Taman Mini. Itu katanya udah paling termasyur lah. Gitu. Kata orang Jabodetabek lah situ, udah paling top lah. Ngobatin. Pas kita datang aja dia udah bengong. Lihat teman gue tuh bengong. Terus udah tuh dia ngobatin segala macam bla bla bla. Memang ada efek tuh istrinya. Abang gue tuh selama 2 minggu udah nggak pernah jatuh lagi. Jatuh kayak orang kesurupan tuh. Tapi kesini-sininya udah mulai lagi. Kebawa lagi ke sana. Dan ngobatin begitu tuh nggak murah. Minimal kita zaman itu 500.000 itu udah mahal banget kan. Tahun 90-an kan. Terus ya udah tuh balik lagi ke sana. Tapi ini cuma seminggu. Efeknya seminggu. Akhirnya kita balik lagi, lama-lama capek. Ada nggak Mbah ini lebih hebat lagi gitu. Maksudnya pengobatannya ada nggak yang begini? Ini udah paling mentok katanya gitu. Terus ya udah akhirnya cuma bisa seminggu. Pas kita balik lagi, rumahnya bukan kosong ya, kekunci. Kita ketok-ketok gitu segala macam. Akhirnya tetangga ngomong, Pak, kenapa? Iya saya mau ini ngobatin anak saya. Udah 2 hari yang lalu meninggal. Lah meninggal kenapa? Kalau nggak salah kata anaknya itu kecelakaan gitu kan. Meninggal. Pokoknya setiap ada yang ngobatin itu pasti meninggal.
Enggak, meninggal itu nggak ada yang enak gitu. Iya, kecelakaan. Ada yang kecelakaan, ada yang jatuh dari lantai atas, sampai bukan paranormal ya. Jadi kan abang gue tuh ya namanya udah dewasa, pas itu harus sunat. Dia minta. Oke. Kita lagi antang-antang gitu, diem nih kita tuh ngomong, "Wah, aku mau sunat." Teriak dia, "Aku mau sunat." Ya udah. Pokoknya kalau dia minta apa kita turutin. Kita bawa tuh sunat. Kita waktu itu sunat di daerah Bogem, daerah Yogyakarta, ke Candi Prambanan lah. Kita ke situ, sunat selesai. Nah, mantrinya ini paham dengan keadaan kita gitu. Sampai dibilang, "Bapak, ini anaknya kan spesial, gitu. Jangan pulang dulu. Nanti tinggal di rumah saya aja dulu," gitu. Sambil saya cari apa yang Bapak butuhin, gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, dapatlah. Kita tinggal itu kalau nggak salah 5 hari di rumah mantrinya itu. 5 hari tinggal di situ. Lalu kita pulang. Karena si mantri itu akhirnya dapet tuh. Cuma kita itu kan kita nggak keburu untuk ke sana karena daerah Magelang agak jauh kan dari Jogja ke Magelang. Akhirnya kita pulang karena bokap gua cutinya juga udah mau habis kan. Kita pulang. Nah, akhirnya kita mau nelpon nih si mantri. Karena kita mau ngabarin bahwa kita mau ke sana. Kalau mau nganterin monggo gitu silakan. Kita telepon tuh, bokap nelpon kan. Meninggal. Kesetrum katanya lagi ganti lampu. Lagi ganti lampu atas, kesetrum meninggal. Akhirnya kita inisiatif jalan sendiri. Nah, kita jalan ke Jawa Tengah, daerah Magelang. Itu pun sempat kan kita nyampe di stasiun itu, kita kan ke Jogja dulu tuh. Pas di Jogja itu kayak taksi omprengan itu sempat kayak dibikin nyasar. Padahal kita jelas nih, kita mau nginep di daerah sini nih, di daerah Magelang. Pas kita mau ke sono tuh kayak kelewatan terus. Jadi nggak kelihatan tempatnya ya? Padahal dia bilang, ini saya tahu daerah ini kayaknya ada tuh. Tapi pas di situ tuh kayaknya persawahan. Dia juga bingung kok tahu-tahu ada sawah di situ atau gitu kan. Terus ya udah akhirnya si supir ini kayak ketakutan. "Pak, saya cuma sampai sini aja." Ya udahlah gitu. Tapi dia bilang, "Nanti ada ini deh, apa ya? Ada pengganti saya namanya Pak ini, dikasih nomornya. Nanti Bapak hubungi dia kalau Bapak udah nginep di mana gitu. Kalau misalnya emang nggak pengen susah-susah nyari taksi, ya udah." Nah, akhirnya kita jalan nyampe di hotel. Pas nyampe di hotel, kita minjem telepon hotel kan. Ya, hotel random aja kita nemu di jalan dah karena udah capek kan. Telepon, dia bilang bisa gitu. Dia bisa jemput pagi gitu kan ke daerah Magelang tuh. Karena katanya sih jaraknya itu dari hotel ke tempat si paranormal ini kurang lebih jam lah. Sejaman lah gitu kan. Ya udah. Akhirnya kita tunggu pagi. Itu kita udah check out hotel. Kita nunggu pagi sampai siang. Kita nunggu di lobi. Itu kok nggak datang. Drivernya itu. Akhirnya pas itu kita telepon lagi kan. Pas itu telepon, yang ngangkat katanya sih anaknya. Dia bilang, "Ini kenapa ya ini Pak, maaf, Bapak ketabrak kereta." "Hah? Emang pamit? Bapak waktu itu pamit, katanya mau jemput tamu di hotel yang Bapak sebutin. Tabrak kereta." Itu kita telepon sore. Dan siang itu habis dimakamin. Akhirnya nyokap bilang, "Udahlah, kita jangan niatin buat berobat gitu. Kasihan yang lainnya." Iya, korbannya. Ya udah akhirnya kita nyari taksi pinggir jalan, dapet. Tapi kita ke jalan-jalan dulu kayak ke taman gitulah. Kalau nggak salah ke taman gitu, kita jalan-jalan dulu di situ, baru kita ke daerah Magelang, paranormalnya. Pas nyampe sono, akhirnya yang dipanggil masuk ke ruangan tuh bokap gua. Bukan abang gua. Abang gua ya di ruang tamu itu. Jadi bokap gua masuk ke dalam. Ini yang bokap gua cerita ya, pas udah nyampe Bekasi, bokap gua cerita di sono tuh dia dipocongin. Full, ditutup semua badannya, dipocongin. Terus bokap tuh kayak ngerasa ngantuk. Kayak kata si mbahnya itu, kata paranormal, kalau bapak ngerasa ngantuk, tidur aja. Tidur dia akhirnya. Pas tidur,
Dia ngeliat abang gua di situ. Jadi tempat katanya gelap semua. Nah, abang gua tuh di situ lagi tengah berdiri gitu. Ada kata jaraknya tuh sekitar 10 meteran dah dari bokap gua tuh ngerasa dia berada di ruangan gelap dan dia ketemu 10 meter itu di depan ada abang gua. Manggil, "Pak." Tapi di dalam dia lagi terlelap itu dia dengar ada suara gitu kan. Jangan disamperin gitu-gitu. Mungkin simbahnya itu ya. Iya. Jadi bokap gue cuma ngeliat, Pak, tolong, kayak gitu. Dan itu dia pakai baju saat dia belum kena kayak gitu-gitu. Oh, saat masih normal. Masih normal. Pak, tolongin aku. Udah, kira lama-lama bokap gue tuh kebangun bukan karena dibangunin. Seluruh badannya tuh tau banyak kalajengkingnya. Hah? Di situ. Di dunia nyata? Di yang gelap itu, dunia gelap itu. Dia kebangun langsung. Kebangun. Udah. Jangan tidur lagi. Jangan diterusin. Kata si Mbah. Kata Simbah itu bilang, ya itu posisi anak kamu. Di tengah-tengah. Di akhirat bukan, di alam kubur bukan, di dunia bukan, nyangkut. Yang di dalam tubuh anak bapak itu bukan dia. Masuk, nggak kuat mental arwahnya. Dia bilangnya gitu. Jadi di tubuh itu bukan abang gua. Kalau secara kehidupan sehari-hari dia bisa kenal manggil papa, manggil mama, itu emang karena ada memorinya si abang gua. Tuh, dia inget gitu. Kayak misalnya korinnya lah gitu. Nah itu. Akhirnya udah kita pulang. Ya pas pulang ada 2 mingguan lah. Kita nelpon lagi ke sana. Tahu kejadiannya? Meninggal. Meninggalnya tuh jasadnya nggak ketemu. Hilang. Kata kan yang terima istrinya tuh, menerima telepon istrinya. Istrinya bilang saat kejadian itu bapak tuh sering diteror. Lagi buka pintu pagi-pagi, tahu ada pocong. Mungkin kapan tapi udah dibentuk pocong. Dibuanglah sama bapak kata gitu. Besok malamnya juga gitu. Rumah banyak pasir. Sejak kejadian itu Pak, kata gitu. Suami saya tuh sering kejadian aneh-aneh begitu. Sampai akhirnya suami saya bilang, Bu, saya nggak kuat, saya pamit. Dia pergi. Saya kira itu bercanda. Apa pamit dia mau kemana? Apa dia mau mancing atau mau kemana? Apa dia mau bertapa? Sampai sekarang dia nggak balik-balik. Kayak gitu. Nggak ditemukan jasadnya kemana. Ya mungkin dia pergi atau kemana, kita nggak tahu ya. Iya, tapi nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang lagi. Apa kejadian kayak kemarin ada berita kan orang bunuh diri taunya makan soto. Wah, baru dengar. Ada. Makan soto. Makan soto. Ditemuin tanya orangnya lagi makan soto, bilangnya bunuh diri. Kayak gitu. Terus akhirnya kita udah pasrah tuh, udah bingung aja kan. Nah, tahu-tahu kita kedatangan orang nih, tamu. Ya kenalan jauhnya bokap lah. Jadi minta izin mau nginep di rumah gitu kan, karena dia lagi mau ada interview kerja. Nah dia orang Surabaya kalau nggak salah ya, orang Surabaya. Dia minta tolong gitu kan, saya boleh tinggal sini nggak, sama saya ada interview sampai ada jawaban lah kayak gitu. Yaudah akhirnya kita okein gitu kan, karena memang bokap itu kenal sama dia itu sama omnya. Nah itu kayak ponakannya. Ya udah akhirnya dibolehin kan nginep di situ segala macam seminggu. Dan ngeliat abang gua tuh, oh, ibu anaknya kayak gini-gini ya. Iya, mau saya kenalin nggak? Gitu. Masih ada hubungan saudara sama saya gitu. Akhirnya kita kenalan sama namanya Pak Dekus. Orang Kayu Manis, rumahnya di Kayu Manis Jakarta. Ya udah tuh akhirnya kita kenalin, kita ke rumahnya segala macam. Nah dia sebenarnya tuh kayak bukan paranormal ya, dia tuh kayak orang yang memang hobi bikin herbal kayak gitu. Terus dia bilang, oh ini bisa nih pakai herbal kata gitu. Dia nggak yang ngucapin doa enggak ritual segala macam, yang herbal gitu. Saya nggak bisa nyembuhin, tapi saya bisa menenangin dia kata gitu. Akhirnya kata dia, ini ada beberapa daun-daunnya emang ini nggak disukain sama makhluk ini kayak gitu.
Oke. Oh, tapi tetap ada kaitannya sama hal mistis. Ada hal mistis. Oke. Gue tuh kalau pas ke rumah dia, gue inget tuh kayak museum pengawetan binatang loh. Ada musang ditoples, ada anjing ditoples, gitu-gitu. Ada bayi binatang ya, bukan bayi orang. Di situ ternyata itu diawetin gitu. Terus ya udah tuh akhirnya emang kalau abang gue minum itu dipaksa gitu kan, dikokop. Emang agak tenang gitu, dia lebih santai, lebih rileks, lebih tenang. Ngamuk juga udah jarang kayak gitu. Tuh udah lumayan, ada sekitar setahun lah gitu. Kita sama Pak Dekus itu udah kayak membership loyalty lah. Waduh, VIP member ya. VIP member. Kita bilang, wah ini orang berhasil tapi tidak menyembuhkan. Nah, kenapa tidak menyembuhkan? Karena gue pribadi tuh punya om, emang bergelut di dunia seperti itu. Dia nggak bakal mau nyembuhin karena dia bilang apa? Kalau om nyembuhin, om nggak mau mati gitu. Tahu resikonya gede atau gitu. Ini jalan keluarnya cuma satu, dicabut, dua-duanya lepas. Oh, maksudnya makhluknya bisa keluar juga, abang, tapi abangnya juga nggak selamat. Nggak selamat. Nah, nyokap gue tuh waktu itu masih berat. Nggak siap Selama lah. 3 tahun itu dia mikirin aja, gimana nih? Nah, om gue punya kenalan yang bisa begitu, bisa nyambut doang. Tapi nyambuhin secara total nggak bisa. Kalau nyambut dia bisa. Emang gitu resikonya. Nah, kalau ngelihat kondisi gue seperti apa secara keseharian, mungkin Mas tahu film Insidious? Yes. Mirip banget kayak gitu kejadiannya. Yang anaknya ketuker. Iya, betul. Kan ini gitu kan, anaknya ketuker sama roh halus. Nah gitu. Dan abang gua kalau tidur, percaya nggak percaya, dia tidur nggak kemana-mana, kakinya kotor. Kalau lo pernah nonton film Insidious, ada adegan itu. Iya. Kakinya kotor. Kalau kita korekin pakai tangan, pakai jari, itu tanah semua. Serius. Padahal dia badannya di tempat tidur Tempat aja tidur, gitu, kemana-mana. Tiap pagi itu pasti kotor. Ini orang kemana gitu. Bingung kan? Iya. Itu kita juga sama, kita bingung. Dan ada di yang tadi tuh waktu ayah dikafanin ke dunia lain yang gelap gulita, ada abang di situ ya. Mirip kan? Gue pas nonton film Insidious itu, gue kaget, gue merinding. Dari pertengahan film sampai habis gue merinding terus. Ya Allah, ini kejadian mirip banget abang gue. Padahal gue nggak cerita kemana-mana. Apakah saudaranya punya kejadian yang sama? Seperti itu. Terinspirasi. Gila, gue kaget gue nonton itu kan. Akhirnya ya udahlah. Pas kejadian itu nyokap gue udah mulai ikhlas. Dia ngomong ke nyokap, ngomong ke om gue. Nah, om gue ini sampai sekarang pun nggak ngasih tahu siapa orang itu. Orang itu yang maksudnya? Yang nyabut abang gue. Oh. Kita pun nggak tahu. Udah kasih tahu tanggal lahirnya secara lengkap, foto segala macam, udah kasih kita kirim. Kata sih orang dari Jawa Tengah juga, tapi nggak tahu daerah mana. Pas sebulan mau kejadian itu, abang gue tahu panas tinggi, jatuh, nggak bisa gerak, udah tidur aja di kasur. Mau makan, tapi badannya lama-lama habis. Ya sih nggak nyampe kurus banget gitu kan. Badannya turun gitu, berat badannya. Terus udah nggak banyak ngoceh. Tapi dia selalu ngeliatin, misalnya lagi tempat tidur terus ada gue situ, dia ngeliatin gue. Ada nyokap situ ngeliatin nyokap gitu. Udah terus lama-lama sembuh dari sakit. Pas sembuh dari sakit, dia ngomong ke abang gue. Nah ini gue baru sadar waktu itu. Ternyata kok dia apa? Abang gue tuh panggilannya AA. Dia ngeliatin abang gue terus, abang gue kaget. Ya dek, kenapa dek? Aku mau buah pala. Minta buah pala. Aku buah pala. Saat itu kan kita nggak punya kendaraan kan, dan buah pala tuh ya nemunya cuma di Bogor. Akhirnya abang gue tuh pengen kesana tapi kayak ketunda-tunda terus. Selama beberapa hari tuh nggak kesana-sana. Akhirnya pas hari itu pagi-pagi abang gue sama pacarnya ke Bogor nyari buah pala. Berangkatnya mereka. Ya udah, gue di meja di ruang tamu belajar lah gambar. Waktu itu gue SMP. Gue gambar segala macam. Abang gue pertama di ruang tengah tuh lagi nonton TV. Dia bisa nonton TV, tapi gue nggak tahu dia nonton TV ngerti apa enggak gitu kan. Terus Toto bangun, nyamperin gue.
Gue duduk gini. Dia nyamperin. Ngeliatin gini. Dengan tatapan kosong. Terus gini. Set. Dia masuk ke kamar. Keluar lagi. Dek, aku mau tidur. Jangan diganggu. Dia ngomong begitu. Dia balik lagi. Gue gak ngeh tuh. Gue gambar. Terus pas gue gambar, kok ngomongnya aneh ya? Kayak normal gitu kan. Gue cek deh. Emang ada aja tuh tingkahnya gitu kan. Gue gambar terus. Lalu gue dengar suara ngorok panjang. Gue kaget nih. Gue udah lemes aja tuh. Kenapa ya? Gue ngeliat abang gue. Set. Udah kaku. Di tempat tidur. Kukunya udah pada biru. Dan itu terakhir kalinya gue ketemu dia. Akhirnya gue tahu kenapa abang gue seperti itu. Jadi bokap gue tuh cerita bahwa saat kejadian itu pas Buit meninggal, ya gue ngeliat pas abang gue dimandikan itu benar-benar bersih. Dan dia sempat gue ngeliat mulutnya dia kayak senyum. Karena gue pikir dia nggak ngakuin dosa apa-apa. Iya, masih kecil terus selama itu. berapa tahun itu? Ya kurang lebih sekitar 8 tahunan kejadian itu. Gue ngalamin itu 8 tahun. Nah ini karena kejadian ini, akhirnya dari 8 tahun selesai, selama 2 tahun gue keteror terus kan. Jadi total 10 tahun. Jadi kan ada lemari jati gitu kan. Emang isinya tuh yang gue inget ada itu bekas pakaiannya almarhum. Pas gue buka itu, terus kain jarit berdiri. 2 orang itu nginep tuh, ngekos. Tapi orang yang kedua ini salah satunya cuman bertahan 1 bulan. Karena dia bilang dia nggak bisa tidur, merasa diawasin terus.